Ini adalah metode revolusioner, metode yang insya Allah akan mengubah mindset Anda. Bahwa membaca Quran itu gampang. A, B, C, D, E, G, H, I. Gampang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uswe, dalam program seri belajar membaca Al-Quran dari nol dengan metode Islahi. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar menerapkan metode Islahi dalam cara membaca bacaan pendek dan bacaan panjang, baik yang 2 harokat maupun yang lebih dari 2 harokat. Bagaimanakah caranya? Mari kita simak. Baik pemirsa, kita akan bersama-sama untuk mulai menerapkan metode Islahi dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Kita akan mulai dengan menyampaikan konsep dari metode Islahi itu, karena ini sangat penting sekali. Pahami dulu cara atau konsep dari metode Islahi, bagaimanakah cara penerapannya. Karena metode ini diambil dari cara membaca Al-Quran yang benar. Tapi bagi yang sudah menonton video sebelumnya, video pendahuluan, itu sudah ada cara penerapan atau konsep dari metode Islahi. Bisa di skip saja untuk bagian ini. Jadi metode Islahi itu konsepnya atau cara pengimplementasiannya itu ada 3. Yang pertama adalah diketuk. Apa maksudnya diketuk? Yang dimaksud dengan diketuk, ya diketuk. Diketuk. Artinya tidak hanya ditakut-takutin begini. Ya, ini. Enggak. Tapi harus diketuk. Harus kena. Kemudian yang kedua adalah yang diketuk adalah selain hurufnya. Ini kan huruf, ini harokat. Nanti bisa ada tanda baca berupa sukun, tasdid, tanda mat far'i, dan yang lain sebagainya. Jadi nanti yang diketuk itu selain hurufnya. Paham ya? Jadi yang diketuk adalah ini. Kemudian yang ketiga adalah jarak antar ketukan itu harus stabil atau sama. Jarak, bukan meter sentimeternya, bukan. Jarak maksudnya tempo, kalau dalam istilah mungkin lagu itu tempo atau ritme atau irama. Misalnya ya, kalau kita nih di luar saja, kalau kita mengetuk dengan cara seperti ini, itu jaraknya segitu, tok tok, segitu jaraknya. Maka ketukan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya harus segitu juga. Ini tidak boleh berubah sampai nanti kita berhenti di tanda wakaf. Tidak boleh berubah. Harus seperti ini terus. Jadi yang dipersoalkan bukan soal temponya yang cepat atau lambat. Kita tidak berbicara tentang temponya harus begini, temponya terlalu cepat, tidak boleh. Temponya jangan terlalu cepat, temponya jangan terlalu lambat. Enggak, bukan itu. Mau tempo cepat kek, mau tempo lambat kek, mau tempo sedang kek, asal jarak antara ketukan itu sama, benar. Seperti itu ya. Jadi kita bisa saja membaca dengan ketukan seperti ini. Dari mulai awal ketukan sampai tanda wakaf.
Sama ya, jarak antar ketukan. Atau mungkin kita bisa saja membaca dengan ketukan yang lebih lambat. Atau kita bisa saja membaca dengan ketukan yang lebih cepat. Yang penting jarak antar ketukan sama. Ini penting sekali. Baik, kita akan coba lanjutkan. Ini saya kasih contoh tidak langsung pakai huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kalau pakai huruf hijaiyah, rata-rata kita yang orang-orang yang masih tahap belajar itu huruf hijaiyah itu belum hafal di luar kepala. Maksudnya belum hafal banget. Makanya kita pakai huruf abjad. Ini saya mau memahamkan kepada pemirsa. Jadi konsep islah itu seperti apa sih gitu. Terus saya mencoba memahamkan dengan mengambil huruf abjad sebagai objeknya. Jadi nanti insya Allah ketika diterapkan ke dalam huruf hijaiyah, insya Allah sesuai dengan harapan, gitu ya, benar begitu. Baik, di sini ada huruf A, B, C, D, E, G, H, I, ya, ada huruf itu. Kita praktekkan tiga konsep tadi itu kita jalankan bersama-sama. Jadi harus diketuk. Yang diketuk itu selain hurufnya, dan jarak antar ketukan harus stabil atau sama. Kenapa yang diketuk selain hurufnya? Apakah itu pengaruh? Pengaruh. Apa pengaruhnya? Yang lebih mudah untuk memahami pengaruhnya ya ketika nanti praktek. Atau saya spill sedikit untuk apa sih pengaruhnya, kenapa yang diketuk adalah harokatnya, bukan hurufnya. Jadi begini, kalau yang diketuk itu harokatnya, harokat itu kan ada fathah di atas huruf, ada kasroh di bawah huruf, ada dhammah, ada fathah yang bunyinya A, ada kasroh yang bunyinya I, ada dhammah yang bunyinya U. Kalau yang diketuk itu hurufnya, maka A, I, U sama. Tempatnya kan sama, di tengah terus misalnya begitu. Tapi kalau yang diketuk itu adalah harokatnya, maka ada unsur provokatifnya. Jadi kalau di atas berarti kan fathah, maka ada unsur provokatifnya, kamu harus baca A. Kalau di bawah kamu harus baca I. Kalau diketuk dhammah kamu harus baca U. Itu secara psikologisnya akan ada unsur provokatif seperti itu. Maka bismillah, ikuti saja rule-nya karena ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Baik. Huruf A, kalau saya kasih harokat fathah, berarti A kita baca pendek. Ini kita baca sesuai nama huruf ya. A, B, C, D, E, F, G, E. A, B, C, D, E, G, H, I. Tidak perlu A baca ada, nggak perlu. A, B, C, D aja. Kita mulai ya. Ini ada berapa ketukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tua, kapat, manam, jupan. Ada 8. A, B, C, D, E, G, H, I. Segini temponya tadi kita baca. Jadi kita nggak ketika dari ketukan pertama sampai ketukan terakhir itu tidak boleh berubah temponya. Artinya jarak antara ketukan nggak boleh berbeda-beda, harus sama, nggak boleh tersendat-sendat. Kita mulai. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini G, ini H, ini I, semuanya satu ketukan. Sesuai dengan rumus dasarnya.
fathah itu kan satu ketukan. A, B, C, D, E, G, H, I. Cara bacanya itu suara, ini penting sekali. Suaranya itu harus nyambung terus ya. Tidak boleh suaranya itu diputus-putus, dipisah-pisah. Setiap huruf ada jeda, setiap huruf ada jeda, nggak boleh. Misalnya seperti ini. A, B, C, D, nggak boleh. Suaranya kan terpisah-pisah. Tidak boleh. Suaranya harus nyambung. A, B, C, D, E, G, H, I. Seperti itu. Ya. Bisa aja dengan ketukan yang lebih cepat. A, B, C, D, E, G, H, I. Tidak masalah. Yang penting jarak antar ketukan sama. Atau mau kita membaca dengan cara yang lebih lambat. A, B, C, D, E, G, H, I. Jadi persoalannya adalah jarak antar ketukan. Itu harus stabil. Mau cepat, mau lambat, no problem. Yang penting sama jarak antar ketukan. Kalau pengen cepat bisa, jangan cepat-cepat ketukannya. Ketukannya lambat atau sedang. Kenapa? Karena huruf hijaiyah kalau bagi pelajar kan belum begitu hafal. Jadi biar ada kesempatan untuk memikirkan, untuk berpikir ini huruf apa, ini harus dibaca apa. Jadi kita bantu dengan memperlambat temponya atau jarak antar ketukan itu. Itu ya. Baik. Kita ulangi ya. A, B, C, D, E, G, H, I. Itu satu ketukan ya. Kita akan coba ganti dengan ditambahin dengan harokat panjangnya. Nah, kalau ada harokat berdiri, ini kan dalam rumus dasar islahinya kan berarti dia diketuk dua, ya toh? Dia diketuk dua dalam rumus dasarnya. Kalau harokat yang miring begini kan diketuknya satu. Jadi nanti kita membacanya ya sesuai dengan rumus dasarnya. Kalau ini dua maka dua juga. Jadi dua ini satu dua itu caranya yo sama dengan antara dari sini ke sini kan dua nih, satu dua. Maka ketika di sini dua ketukan ya sama dengan satu dua, sama satu dua. Tidak boleh ini satu dua, nggak boleh. Nggak boleh, itu kan berubah tempo namanya ya, nggak boleh. Kita coba ya. Anggap saja ini adalah huruf hijaiyah. A, B, C, D, E, G, H, I. Gampang kan? Gampang, Pak. Saya yakin Anda semua pasti bisa. Yang semangat, optimis, pasti bisa. Ini adalah metode revolusioner, metode yang insya Allah akan mengubah mindset Anda. Bahwa membaca Quran itu gampang. Gampang sekali. Oke. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan untuk penerapan metode islahinya. Kita akan terapkan dalam bacaan mat atau panjang. Ya, otomatis ada bacaan pendek juga. Bacaan mat itu adalah bacaan yang kadarnya itu lebih dari satu harokat. Bisa 2, 3, 4, 5, atau 6. Tanda bacaan mat, tanda bacaan itu dibaca panjang 2 harokat adalah ada huruf matnya, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan domah, waw sukun sebelumnya domah. Maka ba ketika diikuti dengan huruf mat dibaca 2 harokat, artinya dipanjangkan 2 harokat. Ba, bi diikuti dengan ya sukun, maka dibaca 2 harokat atau dipanjangkan 2 harokat. Bi,
Bu dibaca 2 harokat karena diikuti oleh wawu sukun atau dipanjangkan 2 harokat. Bu. Kemudian bacaan yang 2 harokat itu juga bisa dilihat dengan tanda atau harokatnya dhammah terbalik seperti angka 6, fathah berdiri, kasroh berdiri. Maka cara bacanya sama, dipanjangkan 2 harokat. Hu, ha, hi. Kemudian untuk yang bacaan 5 harokat, misalnya kita ambil contoh huruf bacaan kalimah ya. Ini ada bacaan mad tabi'i 2 harokat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukumnya adalah muttasil. Dibacanya adalah sepanjang 5 harokat atau 5 ketukan. Maka cara bacanya ya sudah 2. Dimana kita letakkan ketukan 3 ketukan sisanya, kita letakkan di tanda mad far'i ini. Ujung, tengah, ujung, pas 3. Ini 2, jadi 5. Maka cara membacanya adalah tua kapat ma'a, seperti itu ya. Ja'a. Oke, itu. Ini adalah buku metode islahi. Apakah harus buku metode islahi? Tidak. Metode islahi itu adalah metode yang sangat relate untuk semua jenis buku. Artinya buku-buku yang membahas tentang cara membaca Al-Quran. Ya, dari nol. Itu buku apa aja bisa dengan metode islahi. Sangat relate, sangat direkomendasikan untuk Anda-Anda yang super sibuk. Sangat direkomendasikan. Asal tahu cara mengimplementasikan metode islahi. Apakah harus buku islahi? Tidak. Cuma kalau ingin cepat bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah dengan metode islahi, ya tetap saya sarankan pakai buku metode islahi. Kenapa? Karena buku metode islahi itu sudah disusun berdasarkan metode islahi yang hanya dengan 3 jilid, ya, hanya dengan 3 jilid nanti Anda akan bisa dengan cepat membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidahnya. Oke, jadi ini tidak mau jualan buku, enggak. Tapi alangkah baiknya karena Anda mau belajar dengan metode islahi, biar sesuai dengan harapan, maka pakailah buku metode islahi. Karena itu sudah disusun berdasarkan metode islahi. Ini buku yang accelerate ya, buku yang mempercepat Anda bisa membaca Al-Quran. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk mengintensifkan latihan membacanya ya. Satu ketukan. Bu, bi, ba. Nabata, nabati, najasi, baladi, nabati, hasani, fu'ila, uri'a, lazima. Fu'ila, ju'ila, lazima. Oke, gampang kan? Sangat mudah. Lanjutkan. Duriba, fa'ula, hasuna, karomi, fahima, zolima, amila, uri'a, bayina, hazaro, la'iba, maliki, kholiqi, alimi, la'iba, syahidi, zahiri, rokiba, na'ima, layina, jahimi,
qadari ghanima hasiti. Itu tadi adalah bacaan pendek semua. Sekarang kita masuk pada contoh bacaan yang panjang, 2 harokat. Bacaan yang 2 harokat, selain dengan bacaan 2 harokat itu adalah wawu sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Maka dibaca 2 harokat. Bu, bi, ba, atau dengan harokat panjang, yaitu fathah tegak, kasroh tegak, atau domah terbalik seperti angka 6. Ha, hi, hu. Kita praktekkan. Kadzalika wabihi walahu lamukimi binasirihi yakunu. Jadi sifat ketukan itu seperti bola, jadi dia memantul. Maka jalannya ketukan itu seperti bola yang memantul-mantul. Maka ketika dia sampai di ketukan terakhir, dia harus mantul. Jangan gini terus, karena kalau begini terus, nanti bacaan kita itu terprovokasi untuk memanjang. Yakunu, salah kayak gitu. Harus yakunu, itu ya. Kita lanjutkan untuk latihannya. Hadhihi basiri bibalighihi zulumati bimasalihi ma'ahu alihati fisolihi yadahu alihati bikalimatihi walahu samawati ibadihi junuduhu. Nah, salah satu alasan kenapa disarankan dengan buku metode Islahi adalah karena di buku metode Islahi itu dicantumkan bagaimana cara membaca dengan benar yang ditransliterasikan dengan huruf Latin atau teks ya, teks Latin. Janahika kafabina wa alihati wa khilalihi yuriduna mawazinuhu rawasiya wa isa yatakhafatuna sukaro nawasi yatakhafatuna utituhu famasaluhu walayusiku
wasaqahu fasalakahu wanusuki. Oke. Sampai di halaman 10. Di halaman berikutnya masih ada latihan-latihan baca. Ya, masih ada. Di halaman berikutnya masih ada latihan-latihan baca. Silahkan untuk diperdalam dengan melatih cara membaca yang benar ya. Insya Allah di video berikutnya akan kita sambung lagi. Sampai di sini dulu. Gampang ya. Ingat, membaca Al-Quran itu adalah mudah. Dengan metode apa? Islahi.